Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu kembali di dalam program Belajar Islam bersama saya Loli Suhenti. Pada malam hari ini bersama Alimat Gerakan untuk Kesetaraan dan Keadilan Hukum Keluarga di Indonesia, kita akan mendiskusikan mengenai ta'aruf atau pacaran. Tema ini menjadi spesial mengingat saya punya dua narasumber yang luar biasa untuk mengupas ini. Yang pertama tidak asing lagi karena beliau adalah seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sehari-harinya sebagai pimpinan Aisyah di DKI Jakarta. Nah pemirsa, siapa dia? Tentu tidak lupa. Assalamualaikum Mbak Ati. Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Selamat malam juga tentunya dari pemirsa buat Mbak Atiatul Ulia yang juga adalah sebagai pengurus di Alimat. Yang narasumber kedua yang saya akan perkenalkan adalah seorang aktivis muda, punya bakat di banyak bidang dan juga sudah tidak asing karena beberapa kali pernah menjadi narasumber di program Belajar Islam ini, yaitu Mbak Ratu Dian Hetifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan tetap semangat nih kayaknya nih Mbak Ratu ya. Ya. Sehari-harinya Mbak Ratu ini adalah sebagai Wakil Sekjen Bidang Advokasi di Pengurus Pusat Fatayat NU dan sehari-harinya juga aktif di Alimat. Nah pemirsa, kenapa malam hari ini kita akan mendiskusikan soal tema populer, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Kenapa? Ini tentu menjadi pertanyaan di benak pemirsa. Kok ada penyandingan istilah ta'aruf atau pacaran? Hal ini tidak terlepas dari fenomena kekinian. Beberapa tabloid ibu kota juga sudah mengulas mengenai hal ini, di mana sekarang ada kecenderungan peningkatan angka pergaulan bebas di kalangan generasi muda kita yang meningkat begitu tinggi. Bahkan data menunjukkan dari hasil penelitian di DKI Jakarta dan Yogyakarta, ternyata pergaulan bebas ini kemudian berbuah pada beberapa perkawinan yang tidak diinginkan. Ujung-ujungnya seperti itu. Karena ini menyangkut generasi muda, maka tentu ini menjadi konsentrasi kita bersama. Apa sesungguhnya yang dimaknai dengan pacaran? Apa juga yang sesungguhnya dimaknai dengan ta'aruf? Karena dua narasumber saya ini adalah ibu yang juga punya kepedulian yang tinggi mengenai hal ini, saya ingin memulainya dengan Mbak Ati dulu. Pendapatnya untuk fenomena yang sekarang berkembang yang membuat kita sedih ini, gimana pendapatnya? Tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Loli bahwa berbagai penelitian sudah dilakukan, angka ini terutama untuk generasi muda ya, yang mereka yang sudah melakukan hubungan seksual dan sebagainya, tentunya yang di luar nikah, itu ternyata semakin tahun semakin meningkat, dan itu terjadi tidak hanya di ibu kota Jakarta saja, yang tetapi hampir ya, betul, hampir ini terjadi di seluruh pelosok negeri kita. Beberapa waktu yang lalu itu dilakukan penelitian ya, siapa yang sebetulnya di antara mereka yang melakukan paling tidak melakukan ini ya, mendekati hubungan seksual atau yang sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, itu yang banyak terjadi dilakukan oleh pertama mereka yang memang sudah punya pacar. Itu kemudian yang kedua itu dilakukan oleh mereka yang juga punya pacar juga, tetapi kemudian bergaul dengan orang-orang yang mereka yang setuju dengan adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Nah, oleh karena itu, maka karena dari hasil penelitian itu menunjukkan hal yang demikian, maka menurut saya memang persoalan pacaran yang tadi yang kita angkat bersama ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadikan perhatian bagi kita semua, sehingga nanti data-data yang sudah dikemukakan ya, dari hasil penelitian itu paling tidak menjadi mudah-mudahan ya untuk yang akan datang itu bisa terkurangi dengan kita coba menganalisis persoalan masalah berpacaran ini. Kalau Mbak Dian? Saya melihat ta'aruf dengan pacaran ya jelas-jelas ini sesuatu yang sangat tipis bedanya ya. Ta'aruf ini kan dalam bahasa Arab artinya berkenalan gitu. Pacaran dalam konteks kekinian itu adalah dua manusia laki dan perempuan yang ingin saling mendekati hatinya, ingin mempersatukan tautan hatinya. Tetapi dalam konteks ini juga kami melihat sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mendasar antara ta'aruf dengan pacaran. Pacaran zaman sekarang ini lebih pada persoalan fisik ya, bukan persoalan hati. Bagaimana menyatukan hati kita terhadap orang yang akan kita dekati.
metode ta'aruf mungkin lebih soft ya, karena mungkin bahasanya lebih Islami, kemudian penggunaan bahasa itu lebih santun gitu dibanding pacaran. Saya melihat kalimat pacaran ini juga kesannya sepertinya glamor gitu, kesannya lebih kepada aktivitas. Aktivitas. Kalau ta'aruf itu juga aktivitas, tapi semi menunjukkan kepada sesuatu yang perilaku yang lebih baik. Karena ini persoalan bahasa saja. Tapi kalau kita lihat sekarang, pacaran zaman sekarang ini lebih dari apa yang kita duga gitu ya. Anak-anak sekarang, maaf nih, SD ya. Misalnya di salah satu sekolah dasar gitu, kebetulan anak saya juga pernah SD, ya pernah ditembak lah sama pacarnya gitu kok. Itu cara-cara anak-anak gitu ya. Tapi meningkat kita pada masa remaja, misalnya anak-anak SMP, dia sudah tidak mengatakan ini pacaran, aku nembak kamu ya gitu. Itu sudah diatur. Nah, secara alamiah kalau zaman-zaman ibu-ibu kita dulu itu ada perjodohan. Ada perjodohan yang memang peran orang tua di situ besar. Ada peran orang tua gitu. Saya kira kalau zaman sekarang orang tua mampu memberikan rambu-rambu kepada anak-anak kita, itu metode pacaran mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang sopan, kemudian sesuai dengan adat dan aturan. Saya kira kita masih bisa mempergunakan pendekatan itu kepada anak kita sendiri. Dengan bahasa lain, dengan bahasa lain yang disampaikan oleh Mbak Ratu ini adalah soal fenomena pergaulan bebas saat ini itu melekat sekali dengan aturan atau rambu-rambu yang sesungguhnya harus diaturkan oleh kedua orang tua gitu ya. Nah, setuju Mbak? Iya, sebelum itu mungkin barangkali perlu juga saya sampaikan bahwa sebetulnya antara pacaran dengan ta'aruf ya, ta'aruf itu sesuatu yang mungkin dari satu sisi kita lihat mungkin hampir sama seperti tadi disampaikan oleh Mbak Hatifah, bahwa itu sebetulnya pada intinya adalah pendekatan ya lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang di situ juga ada rasa ketertarikan satu sama lain. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat istilah ta'aruf sendiri itu kan kata dasarnya itu perkenalan, dan itu kalau kita telisik ya lebih lanjut yang kemudian sekarang itu dikatakan ta'aruf adalah pacaran yang dalam tanda petik Islami, itu pun dalam prakteknya ternyata juga hampir tidak beda jauh dengan apa yang orang katakan sebagai pacaran itu. Jadi dari sisi itu sudah ta'aruf itu sendiri yang sekarang ini kemudian diartikan sebagai orang yang berkenalan, saling mengenal, karena memang tujuan dari ta'aruf itu yang banyak terjadi itu mereka sudah ada keinginan untuk menikah. Jadi niat untuk menikah itu sudah ada. Nah, langkah untuk itu mereka melakukan pendekatan terhadap masing-masing calon ini, mempelai, itu kemudian diistilahkan dengan ta'aruf. Nah, ini berbeda dengan pacaran yang tadi diceritakan oleh Mbak Hatifah, bahwa kan anak SD pun mereka sudah mengenal konsep pacaran itu, yang sudah mulai senang atau tertarik dengan lawan jenisnya, dan meskipun dengan berbagai bentuknya ya, anak SD nanti model pacarannya bagaimana, kemudian nanti sudah ABG beda lagi model pacarannya, tetapi bahwa pada prinsipnya itu berbeda, artinya itu tidak hanya sekedar beda istilah. Oh, ta'aruf itu karena dia bahasa Arab, pacaran itu karena dia bahasa Indonesia, tapi ternyata intinya adalah sama, soal pengenalan. Nah, yang dipaparkan oleh Mbak Ati tadi kan ternyata itu secara pondasi dasarnya itu sungguhnya berbeda. Karena ta'aruf itu langkah ketika orang mau serius menikah, maka penjajakan dilakukan. Tapi pacaran, anak SD sekarang udah mengenal istilah itu gitu ya. Setuju dengan ini, Mbak Ratu? Iya, saya pikir kalau menurut hemat kita ya, memang kembali lagi kepada akar masalah ya. Persoalannya bagaimana karakter kita ini mampu memadu-madankan masalah pacaran dengan ini memang harus dikategorikan beda ya. Segmentasinya akan terasa berbeda di situ gitu. Jadi definisi pacaran dengan ta'aruf sama juga, misalnya saya mau melamar pekerjaan, otomatis kan bos saya ingin memperkenalkan diri saya, ingin tahu jati diri saya, sampai sejauh mana sih kemampuan saya. Nah, itu pada persoalan masalah perkenalan antara karyawan dengan bosnya. Lain halnya dengan persoalan hati, itu yang harus digarisbawahi dengan aturan-aturan atau rambu-rambu lah yang tidak mengikat. Ketemu poinnya adalah soal semuanya adalah proses mengenal satu sama lain. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, kami akan melanjutkan diskusi ini sesaat lagi, jadi tetaplah di Belajar Islam.